tersangka DRL itu, Mister, karena sekarang dia melakukan strategi bahwa pada saat pemeriksaan dia tidak mengenal Doktif ya. Oke. Ya, jadi dia strategi itu baru nih berarti. Iya, dia bilang apakah Anda mengenal Doktif? Terus saya bilang, dia bilang tidak, saya tidak mengenal gitu. Saya tidak tahu siapa itu. Langsung amnesia gitu, Dok. Loh, kok bisa nggak tahu mas saya? Iya, dia nggak tahu yang namanya Doktif itu, dia nggak tahu. Terus saya bilang, orang gendeng juga ini. Makanya dia bilang, ini yang bisa melepaskan tersangka DRL dari vonis hukuman tuh kalau dia emang gendeng sih. Bisa kayaknya, Mister. Pura-pura gendeng bisa nggak sih? Iya. Ya kalau kayak gitu kayaknya kecil kemungkinan gitu ya. Kecuali dia mau dicap memang udah ODGJ. Kayaknya nggak mungkin karena kan dia ini rada-rada NPD. Itu Dok. Tidak mungkin. Dia aja malu kan ketika ditangkap, ditaruh di dalam. Mister, ini juga ada yang nanya mungkin masalah stiker yang ditempel. Jadi gini, stiker yang ditempel itu dari warehouse ya. Itu sudah prosedur dan Badan POM tidak ada masalah. Itu bukan barcode NA, jangan ngadi-ngadi. Itu barcode dari warehouse. Jadi itu pada saat nanti di scan itu kita tahu batch numbernya apa yang dikeluarkan, tanggal berapa keluarnya. Itu semua ada datanya. Jadi, nah itu keunggulannya Doktif dengan menggunakan barcode itu apa? Si Gosong kan dia kan check out ya kan, si Gosong check out terus dia tiba-tiba bilang kalau dia itu menerima NA yang sudah ditarik gitu. Nah itu kebohongan dia. Kenapa? Karena dari barcode itu terlihat itu keluarnya kapan, penjualannya kapan, batch numbernya kapan, itu keluar semua. Nah gitu. Jadi semua terrecord dengan jelas. Jadi disitulah kita tahu ternyata si Gosong ini memalsukan produk yang dia beli. Gitu. Jadi produk yang dia pegang itu adalah produk lama, bukan produk baru. Gitu. Itu ketahuan semua. Jadi barcode yang ada itu barcode dari warehouse itu semua produk pasti ada barcode-nya. Ada. Jadi memang bisa kita barcode sendiri, ibaratnya kita lihat sendiri gitu ya untuk barcode-nya. Iya, itu keluar datanya, keluar data kapan keluarnya, itu semua ada. Bukan NA, itu bukan barcode NA. Barcode NA itu ada di produknya, yang di produk yang nempel asli produknya, bukan stiker tambahan. Kalau stiker tambahan itu boleh, nggak ada masalah sama BPOM. Iya. Karena itu menandakan dong produknya kapan keluarnya. Berarti ini kan berbeda dengan produknya misalkan RG ataupun DRL yang ditempel stiker berbeda kan, Dok? Beda lah kalau si RG, kalau si DRL itu kan dia mengganti produk Ripe Skin sama dia dibungkus pakai namanya sendiri glowing skin booster. Ayo, DNA salmon kan begitu. Beda banget kalau Doktif itu ditambah ada tambahan stiker untuk menandakan keluar dari warehouse-nya, karena warehouse ini warehouse dari banyak produk skincare itu ada di situ. Gitu, Mister. Jadi Doktif itu menyewa warehouse yang di situ dipakai untuk produk skincare yang lain juga. Ya jelas. Jadi ini ada pertanyaan juga, Dok. Produknya Doktif ini dibuat di salah satu brand besar, benar nggak, Dok? Iya, betul. Nah, apakah misalkan yang dilaporkan sama dugong berbahaya ya dari brand besar itu? Berarti dengan kata lain nanti brand besar ini juga bisa ikut turun juga kan, Dok? Yang jelasnya pasti seperti itu. Kalau misalnya ternyata ada kesalahan di pabriknya, ya pabriknya yang bertanggung jawab, bukan Doktif. Iya. Dan dipastikan pabriknya pun tidak ada kesalahan sama sekali. Kan sudah diperiksa juga, nggak ada. Tidak pernah Doktif menjual berbahaya itu, tidak pernah sama sekali. Jadi ketawain aja, makanya Doktif laporin. Iya. Itu dia yang mendalilkan, ya dia yang harus membuktikan. Kan dia yang bilang Doktif menjual produk yang berbahaya, buktikan. Iya. Karena Doktif tidak merasa menjual produk yang berbahaya, makanya pada panik, termasuk si Nepos juga panik kan. Dan lucunya dia itu menyuruh orang-orang untuk melaporkan Doktif. Kenapa nggak dia sendiri? Nah itu. Kenapa kalau nggak Nepos sendiri yang melaporkan Doktif, Mister? Kenapa nyuruh-nyuruh orang? Itu, kenapa dia nggak dia sendiri? Kalau misalkan memang dia kesel sama Doktif gitu ya. Ini sama kayak kasusnya Niki gitu ya. Sama.
Dia nyuruh orang untuk melaporkan gitu, tapi dia ada di belakang itu. Sebenarnya sumber betul. masalahnya Kayak dia Bokir. tuh. Bokir ya dia di belakangnya. Nikita ya dia di belakangnya. Semuanya dia. Ujung-ujungnya apa? Dia ngambil duit di situ. Iya, iya. Yang namanya juga Markus kan gitu ya. Betul, betul, betul. Cuman ntar lucu aja kok tiba-tiba Markus jadi TSK lah. Itu lucu itu. Nah, itu nanti. Ini udah naik sidik berarti ya nggak lama lagi tuh. Nggak lama lagi Harusnya sih, dia insya Allah dipanggil. dalam waktu dekat sih. Makanya dia Mungkin kayak ya mudah-mudahan. gegap gempita, kayak buru-buru, kayak tantrum tiap hari kan. Nah itu Iya. Emang masih ada yang percaya Ya, Kak. omongannya dia gitu. Nah, iya, seharusnya kan kalau dia mau melaporkan produknya, ya kan bukan produk doktif aja gitu yang dilaporkan. Lah produk bosnya juga harusnya dilaporkan, kan itu Ya, sudah DRG jelas-jelas udah jelas. bermasalah. Kenapa? Nah, kok diem aja betul? Iya Kenapa? itu, dia Nah, kan di situ sudah kan jelas. aneh. Iya, izin edarnya sudah dicabut, tapi masih ada indikasi dia jual barangnya. Ini kan harusnya Nah, dilaporin iya. juga dong. Iya, Kalau betul. Tapi masalahnya karena di berhubung situ. dapat 30% kan, kalau misalnya dia ngelaporin rugi dong, hilang 30%-nya. Penjualan Hilang, DRG. hilang itu. Hilang. Dia Jadi nggak mau sekarang lah dia dapat pasti. duit dari situ ya diselamatkan lah, berhubung dapat duit dari situ. Iya, pastilah itu. Karena kalau Yang dia terbaru kan udah lucu cabut, tuh. gimana? Dia bilang dokter nggak punya ijazah. Nah iya itu, nggak punya ijazah. Iya, giliran dikasih lihat ada aja lagi framingnya yang Ada baru. aja, pokoknya terus saja dia. Tapi itu menampakkan ke mereka. Jadi ya udahlah, kalau yang masih percaya sama mereka itu nggak mau ladenin semua. Sudah cukup lah, Iya. udah terlalu banyak bukti-bukti di dokter kasih ke kalian. Kalian masih mau percaya silakan. Sekarang fokus lagi dokter mau ke tersangka DRL ini. Karena dia Iya, mau iya. ngelolosin dari TPPU-nya ini, Mister. Itu kayak dokter itu kayak nggak terima aja gitu, Master. Nah ini kan kemarin ada perpanjangan dok 30 hari ke depan masih masa Betul. penahanan. Nah ini masih ada kemungkinan untuk pasal itu masuk nggak dok? Menurut dokter ini? Kayaknya Doktif harus naikin lagi deh ke media karena mulai ditutup dengan berita yang sertifikat pencabutan sertifikat itu, Master. Kan dia kan mulai bikin lagi. Jadi gini, nah ini juga masyarakat biar tahu ya. Master lihat enggak kontenan yang dibuat oleh Doni Rapu? Doni Rapupu. Doni Rapu ini adalah staf dari DRL. Oke. Iya, jadi dia bikin seolah-olah, iya. Jadi Kohani pun juga berpikir juga seperti itu. Jadi seolah-olah itu menggiring bahwa pada saat Kohani ada di Polda, itu Doni pun ada di situ. Jadi dia bilang saya tahu kronologis pada saat Kohani ingin membesuk DRL. Oke. Faktanya tidak seperti itu, Master. Jadi Kohani itu datang ke Polda Metro itu untuk ngurusin perpanjangan STNK mobilnya beliau. Nah, terus beliau ingat di situ ada DRL, jadi beliau berniat untuk sekaligus membesuk menjenguk DRL di tahanan sambil membawa Al-Quran gitu. Nah, di situ pada saat ingin menjenguk, di situ ketemulah kepala jaganya sambil bawa Al-Quran itu. Kepala jaganya bilang, loh, mau ngapain Kohani kasih Al-Quran? Iya, supaya DRL bisa ngaji gitu. Nah, terus dari kepala jaganya bilang enggak, di sini dia nggak gitu. Jadi buat apa Kohani kasih itu? Dia kan mualafnya juga baru setelah naik sidik. Gitu. Dan ternyata di dalamnya sekarang isinya penuh dengan kitab. Oh dia mau pindah lagi kayaknya ke kayaknya. Itu kan masyarakat nggak tahu. Nah habis gitu ini kan mainan doang tuh kurang ajar, maka detik tuh bilang ini orang kurang ajar bener deh. Nah habis gitu dia akhirnya dia kesel, dia ketemu sama tim kreatif di situ. Tim kreatif di situ tuh ada dua. Itu ada dua. Itu si Alex sama si Hans pada saat itu.
Ada 2 orang di situ, ketemu lah, akhirnya mereka ngobrol bertiga lah sama Kohani, gitu. Nah, udah di situ, jadi tidak ada si Doni Rapu di situ. Tapi bisa-bisanya si Doni itu membuat konten yang seolah-olah Doni itu mengerti tentang kejadian di hari itu. Nah, akhirnya Kohani juga kesel. Akhirnya Kohani menghubungi Doni Rapu, terus melakukan video call, direkam sama beliau. Nah, terus minta izin juga, ini rekamannya saya naikin ke media ya, gitu. Karena Anda tidak di situ, tapi Anda berbicara seolah-olah Anda mengerti posisi di situ, ngerti semua kondisinya pada saat itu. Padahal ceritanya nggak seperti itu. Nah, tahu nggak Master yang dijawab sama Doni? Apa tuh? Dia bilang gini, Kohani, saya tidak ada maksud ke situ, tapi Kohani kan tahu saya hanya bekerja kepada DRL. Nah, tahu kan, Master? Iya. Dia hanya bekerja. Jadi dia bisa mengikuti perintah atasan. Untuk apa? Menggiring simpati masyarakat lagi. Bikinlah opini seolah-olah nanti dia terzalimi, sertifikat dicabut, seolah-olah kayak Iman itu ini. Mulai lagi drama dia. Males kita dengerinnya. Biar itu yang diangkat gitu ya, Nah, TPPU iya hilang itu. gitu ya. Udah Tenggelam mulai gitu. viral, pencabutan sertifikat. Loh, digiringnya lagi sama si lawyernya bilang begini, Master. DRL tidak pernah meminta sertifikat mualaf. Master kalau dikasih SIM nggak minta, mungkin nggak sama polisi? Ya nggak mungkin kalau nggak minta. Itu jawabannya. Pasti minta. Ya, pasti minta. Iya. Itu bohong. Sampai itu bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini lawyernya, lu bela-belain boleh, tapi jangan blok. Lu mikir. Ngomong tuh lu mikir gitu loh. Iya. Itu jelas diminta. Itu kan DRL juga tuh sertifikat minta bisa sertifikat digunakan. Aduh, udah luar biasa Buat ini orang pengurusan DRL. dokumen kan juga pasti diminta. Pasti diminta. Jadi untuk ngurus KTP, kalau KTP kan kalau pindah paspor, kalau dia mau masuk ke itu. Makkah Madinah, kan dia harus ganti semua tuh datanya tuh. Nah, itu butuh sertifikat harus ganti, itu. harus punya Tapi sertifikat. setelah dikasih Master, Iya. nggak pernah diurusin, hanya untuk konten. Astaga, iya. Jadi sama seperti dia Iya, sholat, iya. dia sholat itu hanya untuk konten. Tapi pada saat dia sendiri, pada saat dia di Polda Metro, pada saat dia di tahanan, dia nggak pernah sholat. Dan untuk Bang Dery, stop berpura-pura Anda tidak tahu bahwa di selnya dia membawa kitab Buddha. Pada saat ketemu dengan Bang Dery, dia membawa kitab Buddha. Anda jangan berbohong, Bang Dery. Ya, Nah, sudah cukup. ini fakta terbaru dari Doktif nih. Ya, sudah cukup. Ya, Iya. jadi dokter nggak mau membongkar lebih lanjut ya. Apakah ada dugaan uang yang Anda terima? Dokter tidak mau membongkar itu lebih lanjut. Ya, jangan lagi ada ucapan-ucapan. Ya, dokter tahu semuanya. Dan jangan pernah berpura-pura lagi Anda tidak tahu di tangannya saudara DRL itu memegang kitab Buddha. Udah, stop. Iya. Gitu. Sekarang kan seakan-akan memang ingin sekali dilindungi gitu ya sama Ustadz Dery ini ya. Enggak, dokter maaf, Ini tapi yang saya dokter bilangnya lihat Bang gitu. Dery aja. Oh iya. Gitu aja. Iya. Nggak mau, berarti tahu banget soalnya. Udah, dokter manggilnya Bang Dery aja. Iya. Dari derajat kali ya. Ya, Ada gitu. info terbaru apa lagi nih, Dok?